Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Sial dan beruntungmu bertemu denganku hari ini. Jika kamu benar-benar menginginkan penjelasan, datanglah ke rumahku untuk menemukanku malam ini. Adapun berita terkaitku, kamu dapat mengirim seseorang langsung ke Istana Duk. Anda bisa mendapatkannya. Ingat, Anda bisa melakukannya sendiri jika Anda cukup berani. Bagaimanapun, ada begitu banyak mata tentara bayaran di sini, Su yang tidak dapat mencapai bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu pada Ling Yao, jadi ini adalah cara yang lebih baik untuk menantangnya. Tuanku, biarkan dia pergi seperti ini. Dua pria tinggi lapis baja di belakang mereka datang dan bertanya dengan suara rendah selama Ling Yao mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan bergegas keluar untuk menyerang Su Yang kapan saja. Baru kali ini Ling Yao memilih untuk menerima tantangan Su Yang. Jika di masa lalu, Ling Yao dengan tegas akan menyerang Su Yang, tidak mungkin memberinya begitu banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu, tetapi kali ini saya tidak tahu mengapa. Setelah melihat punggung spesial orang ini, hati Ling Yao akan selalu memicu perasaan kewalahan semacam itu. Semua mundur. Para tentara bayaran benar-benar tidak mau, tetapi perintah Ling Yao bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Sekarang pemimpin telah mengeluarkan perintah seperti itu, semua orang dengan cepat berkumpul dan kembali ke kerajaan Tuhan. Di sisi lain, Su yang mengajak Long Kun dan pelayan kecil itu untuk melanjutkan aksinya, dan mulai mencari keberadaan Gourmet. Segera ada berita, ini adalah pemandangan luar biasa yang membuat Su yang muncul di hadapannya. Tao Tie mengenali dirinya sendiri hampir seketika, tapi orang ini bukan lagi sosok yang tinggi, tapi hanya seukuran kelinci kecil. Setelah beberapa lompatan, dia kembali ke bahu Su Yang. Wah, kamu akhirnya kembali. Kamu rakus? Kamu ingat aku? Hukum di menara tak berujung ini tidak dapat bekerja pada saya. Atau tidak dapat bekerja pada benih roh di atas tingkat primordial. Ini mungkin yang tidak dipikirkan oleh pemilik menara tak berujung. Su yang menghela nafas dan mengulangi komunikasi antara dirinya dan Shura dengan cara yang sederhana dan rakus. Bisa dikatakan, penilaian saya tidak salah. Ini memang dunia fantasi di dalam Tower of Infinity. Saya benar-benar tidak menyangka kalau Xiao Daojun akan memiliki hobi seperti itu. Oh, percuma saja mengatakan ini sekarang. Kalau begitu kita harus mencari orang lain secepat mungkin dan membangunkan ingatan mereka masing-masing sebelum kita bisa melanjutkan. Melihat Long Kun, yang sombong tetapi tidak responsif di sebelahnya, Tao Tie merasa sedikit ingin meremasnya. Aku berkata, apa yang kamu tertawakan? Percaya atau tidak, aku bisa menjatuhkanmu dengan satu tangan? Long Kun memperhatikan pria kecil seukuran kelinci ini berpura-pura akan meludah, dan terus mengejeknya. Tao Tie memutihkan kelopak matanya dan melirik ke arah Su Yang. Aku berkata, bolehkah aku mengalahkannya dulu? Bagaimanapun, setelah berbalik dan meninggalkan ilusi, dia mungkin tidak akan terus mengingat ingatan seperti itu. Su Yang tidak banyak bicara, hanya memberi Tao Tie pandangan khusus, dan kemudian dia perlahan berbalik dan berhenti mencari di sini. Aduh, apa yang kamu lakukan? Aduh, saya salah bro. Setelah itu, kerumunan tidak berhenti banyak, dan langsung menuju ke Dukes Menshan. Pertama, Long Kun secara pribadi melaporkan keamanan ke Dukes Menshan untuk menghindari masalah. Kemudian semua orang kembali ke halaman tempat Su Yang memulai. Katamu, bisakah gadis Ling Yao itu benar-benar datang? Tao Tie berjongkok di bahu Su Yang dan menanyakan pertanyaan seperti itu. Jangan khawatir, aku terlalu mengenalnya. Dia pasti akan datang. Selama janjinya terpenuhi, yang membuatku penasaran adalah kenapa kau menjadi seperti sekarang ini. Saya tidak terlalu tahu. Rasa kekuatan saya terkompresi di dalam tubuh. Seharusnya ruang lingkungan ini memiliki batas tertentu pada batas atas energi. Tapi kekuatanku tidak terbatas, bukankah kekuatan Shura sebanding denganmu? Tao Tie menggelengkan kepalanya tanpa daya, mungkin karena situasi ini hanya akan terjadi pada para orc. Suara mendesing. Dalam saat yang sangat tiba-tiba, cahaya dan bayangan terbang.
Semua orang kesurupan, dan garis besar yang dikenalnya muncul lagi. Ling Yao membawa pedang raksasanya dan memandang Su Yang dengan ekspresi dingin. Apa yang ingin saya katakan? Su Yang tersenyum dan mengaitkan lawannya, aku akan memberitahumu saat aku kembali. Lucunya, gadis ini benar-benar gadis yang tidak licik, jadi dia menyapanya dengan linglung. Saat Ling Yao dan Su Yang berada dalam jarak 5 meter, Su Yang melakukan tindakan instan dan bergegas ke punggungnya tanpa peringatan, dan mengerahkan jarinya ke leher Ling Yao. Kekuatan syura yang kuat menyapu tubuh Ling Yao dan mulai mempengaruhi lautan kesadarannya. Su Yang ingin menggunakan metode ini untuk mencoba membangunkan ingatan asli gadis itu. Namun, bagaimanapun, efek yang diinginkan tidak tercapai. Nak, kamu telah berhasil membuatku marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis itu berbalik dan menebas Su Yang dengan tamparan di wajahnya. Sial, kamu memiliki kekuatan tersembunyi. Bagaimana? Apakah kamu memilih untuk menyerah sekarang? Ling Yao mendengus dingin, tentara bayaran kerajaan tidak pernah menyerah, hanya mati dalam pertempuran. Haha, itu layak untuk Ling Yao yang aku tahu. MS, apa yang kamu sebut omong kosong, siapa Ling Yao? Nama saya Delia. Su Yang merasa tidak berdaya. Tampaknya memulihkan ingatan mereka tidak dapat dilakukan dengan cara yang sulit, tetapi hanya dapat mencoba memanggil hati mereka. Ini lebih merepotkan. Namun meski begitu, Su Yang merasa sangat lega. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki dunia fantasi ini dan bertemu dengan dua rekan satu timnya tidak lama kemudian. Itu adalah awal yang baik. Saya tidak akan membunuh Anda, tetapi saya ingin memberitahu Anda sebuah rahasia, saya khawatir Anda tidak dapat mempercayainya. Segera setelah itu, Su Yang memanggil semua orang bersama. Kali ini dia menceritakan kisahnya tanpa malu-malu. Tidak jauh berbeda dengan apa yang Anda bayangkan, selain terkejut, setiap orang memiliki ekspresi yang luar biasa. Saya tidak ingin menyanggah Anda, tetapi bagi kami, masing-masing dari kami memiliki ingatan tentang hidup di kerajaan Allah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Su Yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, saya belum menemukan jawaban untuk ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa tolong percayalah. Tentu saja, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat kembali sekarang. Bagaimanapun, saya akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya suatu hari nanti, dan saya pasti akan pergi dari sini untuk Anda. Apakah Anda percaya atau tidak, saya akan melindungi keselamatan Anda. Bahkan di sini. Di dunia fantasi, tidak ada yang bisa menyakitimu. Pada saat ini, melihat punggung Su Yang, baik Ling Yao dan Long Kun sangat terkejut. Jika yang dia katakan salah, dari mana datangnya emosi panas ini? Wah, bagaimanapun, sangat tidak mungkin bagimu untuk berhutang budi padaku. Ling Yao melempar tanda dan berjalan menuju pintu tanpa suara. Jelas, dia bingung dengan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini, dan dia tidak ingin menarik kesimpulan yang jelas dengan begitu cepat. Dia membutuhkan masa berpikir yang tenang. Dan dia melemparkan kartu tangan ini ke Su Yang, yang membuktikan sikapnya yang kabur. Meskipun Ling Yao tidak sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Su Yang, setidaknya dia tidak menyangkal keberadaan Su Yang. Mulut besar Long Kun hanya ingin menahan Ling Yao, tetapi dihentikan oleh Su Yang di samping. Lepaskan dia, kita sudah mendapatkan keuntungan. Ya Tuhan, kau biarkan dia pergi begitu saja, jangan lupa apa identitasnya, jika dia membawa tentara bayaran kerajaan itu untuk merepotkanmu, bahkan rumah ducal kami tidak akan bisa melindungimu. Su Yang melirik Long Kun yang berada di samping dengan senyum tipis. Apakah Anda mulai bersatu dengan saya begitu cepat? Hehe, jangan jadi saudara yang bergairah, aku baru memenuhi janjiku untuk bulan ini. Setelah 1 bulan, kamu harus membiarkan aku kembali juga. Su Yang mengangkat bahu tanpa daya, berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kondisi kehidupan dirinya dan Xiao Hua sepertinya tidak masuk akal. Ngomong-ngomong, saya sudah datang, dan diperkirakan tidak akan ada cara untuk meninggalkan ilusi ini dalam waktu singkat. Lebih baik perbaiki kondisi kehidupan Anda terlebih dahulu. Setelah Su Yang mendapat ide ini, dia menemukan saran Xiao Hua dan memintanya untuk membawanya keluar dan berjalan-jalan di kota Raja Dewa. Saya harus mengatakan bahwa kota para dewa ini masih cukup makmur.
Berjalan di jalan yang luas ini mengingatkan Su Yang akan kemegahan Imperial Avenue ketika dia berada di Qizhou. Hanya saja dibandingkan dengan jalanan kerajaan di Kekaisaran, jalanan kerajaan dewa penuh dengan atmosfer sakral semacam itu. Tidak banyak pejalan kaki di jalan, tetapi Su Yang melihat sekeliling, dan hampir 6 atau 7 dari 10 orang memiliki fluktuasi divine power dengan intensitas yang berbeda. Jelas sekali, kerajaan Tuhan bukan hanya sebuah kota di ibu kota kerajaan, dan hampir tidak ada orang biasa yang memenuhi syarat untuk tinggal di kota kerajaan dan berakar. Nak, kupikir kamu berpakaian seperti ini, kamu harus hidup hemat di hari kerja. Aku akan membawamu memperbaiki hidupmu pagi ini. Su Yang berkata bahwa dia menarik Xiao Hua di sebelahnya dan hendak membawanya makan besar. Ketika dia melihat Xiao Hua tiba-tiba berhenti, ekspresi wajahnya tampak sangat tidak wajar. Tuan, kami masih belum mau pergi, bulan ini hampir habis. Su Yang bergidik, situasi yang belum pernah dia temui di dunia nyata. Hehe, guru, saya telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan saya tidak pernah khawatir tentang uang, ikuti saja saya. Terlepas dari apapun, Su Yang meraih Xiao Hua dan berjalan menuju restoran paling makmur di jalan ini. Begitu dia mendorong pintu dan masuk, para penjaga di pintu tampak agak jelek pada saat itu, dan beberapa berdiri dengan kasar di depan mereka. Maaf, restoran ini tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Kamu tidak memenuhi syarat untuk makan di sini tanpa status bangsawan. Silakan pergi. Su Yang terkekeh. Jadi, di yang disebut kerajaan dewa ini, ada juga level? Semua pria diciptakan sama, pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Haha, kesetaraan? Kalau begitu ceritakan kenapa ada ribuan rumah tangga di jalan ini. Tapi masing-masing punya identitas yang berbeda. Tidak ada kesetaraan sama sekali. Identitas dan kekuatan adalah simbol keunggulan Anda. Anjing itu melihat hal-hal tingkat rendah. Saya akan memberi Anda kesempatan dan segera melepaskan saya. Jika tidak, Anda akan membayar harga yang menyakitkan. Su Yang tidak perlu mengganggu penjaga sama sekali, tetapi dia sangat marah ketika melihat wajah rendah anjing itu. Terlebih lagi, Xiao Hua masih di sisinya, dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya menanggung keluhan apapun. Ayo, pukul aku keluar dari orang buta ini. Kepala penjaga itu tersenyum tidak ramah. Pada saat yang sama, dia menunjukkan senyum tipis pada Xiao Hua di sebelah Su Yang. Hati-hati, jangan bertemu dengan gadis kecil di sebelahnya, mungkin dia lebih berharga. Su Yang mengerti apa yang dia maksud saat itu, dengan lembut menjaga Xiao Hua di belakangnya, dan dengan dingin menghadapi orang-orang kuat di depannya ini. Karena kamu sedang memanggang dan tidak makan anggur yang enak, jangan salahkan aku karena kejam, guru. Begitu suara itu jatuh, Su Yang sudah menjadi orang pertama yang keluar, pukulan tinju besar dilemparkan, hanya untuk mendengar ledakan keras, selusin penjaga di depannya terbang seperti pangsit. Tahukah Anda, toko ini sangat terkenal di seluruh kerajaan dewa, dan dikatakan bahwa pemilik di balik layar bahkan adalah bos tertinggi kerajaan dewa. Di tempat seperti itu, hampir tidak mungkin untuk bertarung. Tapi hari ini kedatangan Su Yang mengejutkan semua orang. Ledakan. Selusin prajurit terbang mundur. Adegan ini juga benar-benar membuat marah pria berwajah dingin yang baru saja memberi perintah, dia tidak bisa membantu tetapi menarik pedang raksasa dari pinggangnya, dan menebasnya ke Su Yang. Haha, sangat luar biasa. Su Yang hanya memberi lawan pandangan menghina, dan kekuatan besar meledak di antara mengangkat tangannya, kepala penjaga terbang seperti karung rusak. Tampaknya pergerakan di sini telah menarik perhatian manajemen senior hotel. Tak lama kemudian, seorang pria muda yang sangat dingin dengan pakaian Cina berjalan keluar dari arah yang tidak dapat dijelaskan dengan beberapa pria tua yang sangat berkuasa. Berani melakukannya di Hotel Wangdu kami? Nak, kamu tidak berani? Pemuda ini tampak tersenyum dan tidak tersenyum, memberi orang perasaan bangga dan dingin, tetapi saat Su Yang saling memandang, pemuda itu jelas merasakan ilusi dingin dan menggigit. Itu adalah semacam paksaan yang menakutkan dari kedalaman jiwa. Anjing itu melihat ke tempat orang-orang rendah. Tuan muda ini tidak tahan lagi. Oh, apa maksudmu dengan melihat bagian bawah? Su Yang hanya membuat pernyataan tentang apa yang baru saja terjadi, dan bocah lelaki itu tampaknya tidak berniat untuk berhenti di situ.
Maaf, ini aturan hotel kami. Tidak ada status bangsawan dan tidak ada kualifikasi untuk masuk ke dalam makanan. Su yang tersenyum, menjabat tangannya, dan mengungkapkan wakil komandan tentara bayaran kerajaan yang ditinggalkan Ling Yao untuknya. Apa? Dia sebenarnya berstatus tentara bayaran kerajaan, dan juga wakil komandan. Saat tanda ini muncul, para penjaga yang baru saja mencari masalah semuanya pucat, dan mereka semua tahu bahwa mereka telah menendang lempengan besi kali ini. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Benar saja, anak laki-laki Xingyi yang berkepala itu memiliki kulit yang pucat, bahkan jika dia ingin melindungi kekurangannya, tidak ada alasan sama sekali. Ini adalah kerajaan para dewa. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Karena bawahan Anda sendiri melanggar aturan, mereka harus dihukum. Beberapa tetua, kapal-kapal ini tidak memahami aturan, jadi mereka harus berpendidikan. Ya, Nak. Seperti yang dikatakan orang tua di belakang mereka, mereka menembak tanpa peringatan, hanya pertemuan tatap muka, dan benar-benar memusnahkan para penjaga yang membuat kesalahan di lapangan. Yang lebih mengejutkan Su Yang adalah saat orang-orang ini jatuh, mereka semua berubah menjadi titik cahaya yang pecah, terserap ke tangan salah satu tetua. Maaf, Tuan Mulia. Ini memang kesalahan restoran kita. Sebagai kompensasinya, saya akan mentraktir makanan ini. Su Yang tersenyum dan mengangguk puas, kalau begitu sajikan 2 makanan paling khas di restoranmu. Begitu dia selesai berbicara, Su Yang secara alami meraih tangan Xiao Hua dan berjalan menuju ruang pribadi VIP hotel. Melihat punggung Su Yang Jie, pria muda dengan pakaian cian menunjukkan ekspresi aneh. Anakku, apakah kamu benar-benar ingin melakukan apa yang dia katakan? Anak laki-laki di sini mencibir dengan dingin, kalau tidak, token di tangannya tidak palsu. Orang ini pasti ada hubungannya dengan tentara bayaran kerajaan. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Jika kita makan, kita tidak bisa. Bisa, tidak mampu membayar, tapi saya ingat orang ini. Iya. Ya Tuhan, aku tidak bisa berpikir bahwa makanan di kerajaan Tuhan ini benar-benar enak. Su Yang sedang menikmati dirinya sendiri di kotak mulia bersama Xiao Hua saat ini. Saya harus mengatakan bahwa makanan ini adalah makanan paling enak yang dimakan Su Yang dalam setahun terakhir. Memikirkannya dengan hati-hati, di dunia nyata, saya sepertinya kelelahan sepanjang jalan untuk berlatih, mencari petunjuk. Saya belum mendapatkan istirahat yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang saya sampai pada ilusi misterius menara tak berujung ini. Salah satunya palsu. Dengan pikiran seperti itu, pikiran tegang Su yang awalnya berangsur-angsur rileks. Xiao Hua sepertinya bersenang-senang, dalam kata-katanya, dia belum pernah makan makanan lezat seperti itu seumur hidupnya. Melihat wajah bahagia gadis ini, benjolan lembut di hati Su yang tampak sangat terharu. Jangan khawatir, Guru, saya tidak seperti dulu lagi. Hari-hari baik Anda akan datang. Begitu Anda menderita untuk saya akan memberi Anda kompensasi 10 kali lipat 100 kali. Ada rona merah di wajah Xiao Hua, meskipun dia tahu bahwa dia hanyalah pelayan tuan muda, Xiao Hua masih sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata tuan muda itu. Kebahagiaan semacam itu yang muncul secara spontan, berangsur-angsur tumbuh. Setelah makan, mereka berdua berkeliaran di sekitar jalan dengan ekspresi santai, dan tanpa sadar datang ke kantor pelepasan misi, di depan kastil berbentuk aneh. Hah? Tempat apa ini? Bangunan ini sangat aneh, dan aku bisa merasakannya, penuh dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah tempat pelepasan misi, dan juga merupakan titik pelepasan yang mengontrol tatanan harian dan tugas publik kerajaan dewa. Orang-orang di kerajaan dewa dengan kekuatan ilahi dapat menerima tugas dari berbagai level di sini dengan imbalan hadiah yang sesuai. Ini juga yang menjadi alasan mengapa orang-orang yang memiliki kekuatan ilahi dapat lebih unggul dari yang lain di kerajaan Tuhan. Sebelumnya, hidup kami tidak mudah karena Anda dan saya saling bergantung, tetapi tidak satu pun dari kami yang memiliki kekuatan ilahi. Su yang mengangguk sambil berpikir, tidak ragu-ragu lagi, dan segera meraih tangan Xiao Hua dan berjalan ke kantor inspeksi. Halo, apa tugas tingkat tertinggi yang Anda miliki? Saya ingin mengambilnya.
Paman Parubaya di depannya menatap tajam ke Su Yang, dan kemudian ke Xiao Hua yang pemalu di sampingnya, dan dia tidak dapat melihat bahwa kedua orang ini adalah kekuatan dewa yang dapat menyelesaikan tugas tingkat tertinggi. Maaf, anak muda ini, apakah Anda pernah memiliki bukti menyelesaikan tugas sebelumnya? Su Yang mengerutkan kening secara naluriah. Mungkinkah tempat ini sama dengan restoran sebelumnya? Apakah mata anjingnya rendah? Mungkinkah ada aturan khusus untuk menerima tugas di sini? Paman itu tidak menyembunyikan apapun, dia hanya berkata dengan wajah tenang, tidak ada peraturan, tapi menurutku kamu tidak seperti orang kuat dengan kekuatan dewa yang kuat di usia muda. Tugas teratas di sini sangat sulit, bahkan beberapa orang-orang kuat dari tentara bayaran kerajaan tidak bisa melakukannya. Aku sedang memikirkan keselamatanmu. Su Yang tertawa begitu dia mendengar ini, dan kemudian menunjukkan tanda itu lagi. Benar saja, ketika tangan yang bisa menunjukkan identitasnya ini muncul, Paman Parubaya di depannya segera menjadi sangat hormat, dan matanya menatap Su Yang dengan sedikit lebih hormat. Yang mulia, mohon tunggu sebentar, saya akan mengambil tugas untuk Anda. Melihat paman ini masuk ke ruang dalam dengan hormat, Su Yang dan Xiao Hua saling memandang, dan keduanya tersenyum. Sepertinya gadis Ling Yao masih banyak membantuku tanpa sadar. Segera Paman Parubaya itu mengambil daftar tugas dan menyerahkannya kepada Xiao Hua dan Su Yang. Setelah Xiao Hua memberikan beberapa petunjuk, Su Yang dengan cepat memilih tugas teratas dengan nama hitam di antara banyak pilihan, dan dengan jelas menyatakan bahwa ada 500 emas dalam kelompok karunia. Bunga kecil, apa konsep dari 500 koin emas di kerajaan dewa? Xiao Hua tidak bisa menahan guncangan karena kegembiraan, dia bahkan mengerti bahwa Su Yang ingin mengambil alih misi teratas ini. 500 koin emas, dengan pengeluaran Anda dan saya sebelumnya, kita bisa hidup selama 50 tahun. Su Yang tidak dapat menahan nafas, jadi, selama kita dapat menyelesaikan tugas ini, hidupmu dan saya akan benar-benar meningkat, bahkan rumah tempat kita tinggal sebelumnya tidak terlalu luar biasa. Perbarui sekali. Paman, bisakah kita mengambil beberapa tugas sekaligus? Paman itu secara naluriah menghela nafas, dia tahu bahwa orang yang bisa memiliki tangan itu pasti bukan orang biasa, tetapi ini adalah pertama kalinya permintaan seperti itu dibuat. Maaf, Wakil Komandan, jika Anda memilih tugas dengan tingkat kesulitan tertinggi, Anda hanya dapat menerima satu tugas dalam satu waktu. Ya, Su Yang tidak membuat malu lebih jauh. Paman Parubaya ini dengan tegas mengisi nama tugas tersulit di permukaan daftar ini. Bajak Laut Bayangan. Isi quest, menangkap pencuri bayangan teratas yang telah melakukan kejahatan di kerajaan Tuhan dalam beberapa hari terakhir. Tingkat kekuatan karakter target tidak diketahui. Apakah faktor risikonya rendah? 5 bintang untuk kesulitan menyelesaikan tugas. Su Yang melihat isi dari tugas-tugas itu. Tidak bisa menahan tersesat lagi. Saya bilang, faktor risikonya sangat rendah, mengapa derajat penyelesaian tugasnya begitu tinggi? Bukankah uraian tugas ini kontradiktif? Paman Parubaya itu bersusah payah untuk terus berbicara dengan hormat. Orang dewasa tidak tahu bahwa faktor risiko dan tingkat penyelesaian misi bukanlah konsep yang sama. Faktor risiko mengacu pada nilai pembunuhan dari target misi. Jika orang tersebut adalah pembunuh yang kejam, atau kegagalan untuk menyelesaikan misi, para jumlah kematian sangat tinggi, kemudian faktor risikonya tinggi secara alami. Sedangkan untuk derajat penyelesaian tugas, hal ini tercermin dari sulitnya penyelesaian tugas itu sendiri, dan tidak memiliki hubungan langsung dengan faktor risiko. Su Yang mengangguk seolah tiba-tiba menyadari, baiklah, beri saya 2 jam, saya pasti akan menangkap pencuri itu.